Duet Anies Cak Imin banyak perjudiannya. Apakah bisa merebut suara warga NU? Saya setuju dengan statement itu karena saya sama sekali tidak mengklaim sebagai kiai-kiai PBNU. Tapi yang hadir adalah memang kiai-kiai besar di NU. Kiai Manarul Hidayah, Kiai Syihab, Kiai Khalil As'ad, Kiai Abdul Salam. Iya, dan banyak kiai-kiai yang memang Kiai Khalil Sidogiri. Banyak kiai-kiai yang bahkan karena mendadak mengirim wakilnya untuk mewakili itu. Jadi kiai-kiainya lengkap dan tidak ada satu kalimat pun saya menyatakan itu kiai-kiai PBNU. Tapi kiai-kiai NU memang mereka. Ya kayak saya ini kan NU tapi bukan PBNU gitu loh. Jadi nggak ada masalah. Saya akan sepakat sami'na wa ata'na. Silakan kalau misalnya memang jago berkata-kata, kita tahu kok. Mau ngeles apapun faktanya kami dikhianati. Sesederhana itu, Bang. Kalau memang mau ngaku, gak usah sampai 7 kali lah ngajak Mas AHY menjadi cawapres Mas Anies. 7 kali, dari Januari sampai sekarang. Oke. Saksi, pertama ada 4 orang. Kalau dalam Islam saksi itu 2 saja sudah cukup gitu loh. Saksi sampai 4, apa perlu kita buka? Ya udah banyak saksinya jadi kita dianggapnya. Jadi gitu maksud saya, udahlah. Kalau mau bantah, kami sengaja tidak memunculkan. Itu hanya satu. Kenapa? Karena kami ingin tahu seberapa hina kebohongan yang akan disampaikan lagi. Ngelesnya gitu, menutupi kebohongan-kebohongannya. Itu aja. Yang paling penting adalah bahwa PKB, kemudian saya, ini ya memang perjuangannya memang untuk NU. Sudah nggak ada yang bisa membantah ya. Jadi ini bukan sesuatu yang kontradiksi ya, tetapi ini bagian dari perbedaan cara menyatakan dan pendapat, dan di NU itu biasa. Kita bersyukur bahwa koalisi perubahan PKS, Nasdem, dan sekarang ada PKB, insya Allah makin solid dan ikhtiar perubahan insya Allah makin kuat. Kami menghormati semua keputusan dan ikhtiar kita adalah untuk membawa keadilan, menghadirkan kesejahteraan, itu yang menjadi fokus kita. Sosok Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin dinilai tidak terlalu kuat mendongkrak elektabilitas Anies Baswedan di daerah basis masa pemilih Nahdlatul Ulama, yaitu Jawa Timur dan Jawa Tengah. Alih-alih mendukung elektabilitas satu sama lain, pengamat menyebut pasangan bakal capres dan cawapres itu lebih banyak perjudiannya. Apakah pasangan Anies Cak Imin bisa merebut suara warga NU? Menurut pengamat politik, Anies Baswedan membutuhkan suara besar dari warga NU, atau yang sering disebut dengan Nadliin, untuk mendongkrak jumlah pemilihnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dibandingkan dengan dua bakal capres lainnya, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, popularitas Anies memang rendah di daerah yang mayoritas anggota NU itu, menurut hasil beberapa survei. Untuk mendongkraknya, Anies memerlukan sokongan Muhaimin Iskandar. Masalahnya berdasarkan hasil jajak pendapat beberapa lembaga survei, tidak semua warga NU memilih Partai Kebangkitan Bangsa yang diketuai Cak Imin. Bahkan pengamat politik Adi Prayitno juga mengatakan tidak semua pemilih PKB memilih Muhaimin atau Cak Imin. Tidak hanya soal elektabilitas, pengamat politik Bawono Kumoro mengatakan pasangan Anies Cak Imin juga dikhawatirkan kontraproduktif. Sebab dalam koalisi perubahan yang mengusung bakal capres dan cawapres itu, ada dua partai politik Islam yang berbeda, PKB dengan Islam yang moderat, dan Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang dinilai cenderung konservatif. Bukan salah strateginya, ini lebih banyak perjudiannya. Dari segi basis masa Islam, perbedaan jenis keberislaman antara NU dan Anies Baswedan yang didukung PKS itu juga berbeda, kata Bawono kepada BBC News Indonesia Senin 4 September. Sementara itu, di akar rumput, suara pendukung NU tidak tunggal. Ada Nadliin yang mengaku mengikuti arah gerak Cak Imin, ada juga yang tidak. Menurut hasil survei Litbang Kompas, warga NU memberikan sinyal bahwa pilihan mereka tidak serta-merta tunggal kepada partai politik tertentu. Usai deklarasi bakal capres-cawapres Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar pada Sabtu 2 September, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU, Yahya Khalil Stakuf, kembali menyatakan sikap organisasi yang tidak mendukung pasangan capres dan cawapres manapun dalam pemilihan presiden atau Pilpres 2024. Tidak ada atas nama NU, kalau ada klaim bahwa kiai-kiai PBNU merestui itu sama sekali tidak benar, kata Yahya kepada media. Keesokan harinya, Menteri Agama Yakut Khalil Qumas mengeluarkan imbauan untuk masyarakat agar tidak memilih pemimpin yang memecah belah umat. Kita lihat calon pemimpin kita ini pernah menggunakan agama sebagai alat untuk memenangkan kepentingannya atau tidak. Kalau pernah, jangan dipilih, kata Yakut di depan peserta tablik akbar di Garut tanpa merujuk kepada pencalonan Anies dan Muhaimin.
Pada gelaran pemilihan kepala daerah atau Pilkada DKI 2017 lalu, Anies Baswedan dituding menggunakan politik identitas saat bertarung melawan Basuki Cahayapurnama dengan menggerakkan kelompok Muslim untuk mendukung kemenangan. Seberapa besar pengaruh Muhaimin untuk pemilih NU? Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri atau UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan berdasarkan data PKB memang memiliki kekuatan politik di Jawa Timur. Namun yang menjadi masalah seringkali pemilih yang memilih partai tertentu tidak serta-merta memilih calon yang direkomendasikan oleh partai. Para pemilih itu disebut split voters. Di atas kertas, mestinya suara yang kuat di Jawa Timur harus menjadi suara pendukung Anies dan Muhaimin. Tapi orang NU kalau bicara tentang Pilpres itu jawabannya bukan Anies atau Cak Imin, tapi ada figur-figur lain. Ini tantangan terbesar bagi duet ini, kata Adi kepada BBC News Indonesia Senin 4 September. Selain Muhaimin, ada beberapa tokoh NU lainnya yang namanya sempat disebut-sebut dalam bursa bakal cawapres, yaitu Hovifah Indar Parawansa dan Yeni Wahid. Berdasarkan hasil pemilu legislatif 2019 lalu, tidak semua orang yang terafiliasi dengan NU memilih PKB, kata Adi Prayitno. Pada saat itu PKB hanya mendapatkan 9,6% suara. Sementara total suara warga NU di Indonesia disebut Adi mencapai 45% dari total penduduk Muslim di Indonesia. Dari angka 9,6% itu pun tidak semua memilih Muhaimin Iskandar. Itu terlihat dari elektabilitas Ketua Umum PKB itu yang hanya berada di angka 1-2%. Menurut Adi, yang juga merupakan Direktur Lembaga Survei Parameter Politik Indonesia, jangankan pemilih NU ini mau pilih Anies Baswedan, yang memilih Gus Muhaimin saja itu tidak signifikan. Oleh karena itu, tugas terpenting dari Muhaimin Iskandar ke depan adalah bagaimana mengkonversi suara yang 9,6% pada 2019 yang lalu itu menjadi suara duet Anies Muhaimin, tegas Adi. Jika Muhaimin sukses meyakinkan pemilih NU, Adi memprediksi duet Amin akan menjadi duet yang sangat meyakinkan dan sangat potensial. Pengamat politik dari Lembaga Survei Indikator Politik Bawono Kumoro mengatakan, pemikiran Partai Nasdem untuk menjodohkan Anies dengan figur berlatar belakang NU seperti Muhaimin Iskandar bisa dipahami jika ingin menutupi kelemahan elektoral Anies di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bawono Kumoro menyebut strategi Anies dan koalisinya tidak menyelesaikan masalah. Selain soal elektabilitas Cak Imin yang dikatakan tidak kompetitif dibandingkan tokoh-tokoh NU lainnya, Bawono menyoroti perbedaan keberislaman antara PKB dan PKS yang berada dalam satu koalisi pendukung pasangan Anies Muhaimin. Jangan lupa, Anies ini berangkat dari kekuatan politik Islam yang bisa dibilang konservatif dan kanan. Sedangkan pemilih PKB, Cak Imin adalah pemilih Islam moderat tradisional NU yang kalau dihadapkan dengan Islam konservatif kanan itu agak kurang cocok. Itu juga jadi pekerjaan rumah, Bawono menjelaskan. Dia menduga pemilih PKB yang cenderung Islam moderat enggan memilih Anies yang selama ini merupakan representasi simbol dari kekuatan politik Islam kanan yang konservatif, sekalipun Muhaimin maju sebagai cawapres. Ya ini kan tidak ada janji di situ, bisa dibaca baik-baik. Tapi apakah tidak melihat ada komitmen hanya itu? berharap, Mas Bung Anies Zaki itu kayak- berharap. Kenapa? Bung Zaki berarti apakah Udahlah, iya? kita Tidak ada udah janji. tahu. Ini jagonya berkata-kata. Ya udah, jadi mau ngeles apapun faktanya kita dihanati. Udah sederhana. Memang mau apa lagi? Dan mohon maaf itu bukan satu-satunya. Itu bukan satu-satunya. Itu adalah yang terakhir kali. Terakhir kali 25 Agustus yang terbaru. Bayangkan 25 Agustus masih mengucapkan itu. Datang hari hari Kamis kan ke Nasdem. Jumat ketemu Pak SBY. Ya. Sabtu kemudian ketemu PKS. Itu pembicaraannya sama kok. Tidak ada narasi yang berbeda sepanjang Cawapresnya AHY, kita persiapkan deklarasi, kita ingin secepatnya. Akhirnya Pak Surya Paloh, saya ingat banget Kamis itu saya diceritakan oleh tim 8 kami maupun dari tim 8 yang lain. Ya, sebenarnya kalau ada teman yang lain boleh, kalau dia mau membantah saya akan ngasih faktanya. Kan begitu. Bahwa ya seperti itu, bahwa ya udah tim 8 lah, siapkan deklarasinya silakan. Di awal bulan, silakan. Ya udah, seperti itu.